pembentukan Danantara sendiri ini bisa plus minus ya. Plus minusnya bagaimana kemudian di dalam undang-undang BUMN sendiri Danantara itu tidak bisa diaudit oleh BPK. Kalau dihitungkan tiap direksi kelas A itu mereka per bulan average rata-rata sekitar 2-5 miliar. Sebuah angka fantastis yang luar biasa. Nah, ketika mereka tidak bisa bekerja maksimal, taruhannya adalah pasti hancur BUMN itu, atau ketika mereka memang terjerat kasus korupsi, tidak ada kata ampun buat mereka. Nah, kita lihat saat ini dengan adanya pembentukan Danantara, BUMN ini oleh Prabowo mungkin ya ingin dijadikan sebagai state investment seperti Hasanah atau Temasek ya. Karena kita tahu bahwa saat ini ada sekitar 888 BUMN, baik dari BUMN intinya, cucu, anak, cucu sampai cicit. Bayangkan berapa banyak komisaris direksi yang ada di situ semua. Yang ini kemudian dengan adanya Danantara akan dikerucutkan atau dikecilkan menjadi 200. Kita tahu bahwa selama ini pendapatan negara dari BUMN itu di luar dari dividen ada yang pajak-pajak, PNBP dan segala macam. Kalau dari untuk dividen aja sekitar 80 sampai 90 triliun kalau tidak salah saya datanya. Mungkin teman-teman bisa googling sendiri. Sementara untuk pajak-pajak yang lainnya termasuk PNBP dan segala macam sekitar 590 triliun. Bayangkan kalau angka kebocorannya 10% saja, berapa banyak kemudian bandit-bandit itu bisa menikmati keuntungan itu. Dan ini menjadi PR kita bersama, karena BUMN ini adalah salah satu fondasi atau salah satu tiang pertumbuhan ekonomi di Republik ini. Kalau kemudian BUMN ini kita hancur, bisa jadi berapa banyak ribuan orang, bahkan mungkin berapa banyak sektor-sektor strategis yang kemudian kita akan kehilangan potensinya. Beberapa kita lihat misalnya kasus-kasus korupsi yang ada, misalnya baru dibuka oleh kejaksaan, ada kasus-kasus korupsi di Pertamina yang nilainya cukup fantastis. Belum lagi kasus korupsi di KPK terkait soal PGN, belum soal timah dan segala macam. Ini cukup, menurut saya cukup kronis yang tadi Bung Aceh bilang di stadium 4 gitu. Harus ada langkah strategik dari pemerintahan Prabowo yang kemudian bisa membuat bagaimana BUMN ini sehat. Nah, bagaimana membuat BUMN ini sehat kan tergantung sebenarnya dari pucuk pimpinannya, bagaimana dia menaruh orang-orangnya. Nah, kadang BUMN ini juga berkolaborasi menjadi kanibal dengan institusi-institusi pemerintahan. Mereka saling makan. Misalnya untuk proses perizinan aja yang padahal BUMN ini kan menjadi bagian dari alat negara. Tetapi ketika mereka kemudian ingin istilahnya mengurus proses-proses perizinan yang berkaitan dengan kementerian, itu saling makan. Kita lihat praktik pembayaran dokumen apa dan segala macam, itu kita tidak bisa tutup mata untuk soal itu. Nah, BUMN dan pembentukan Danantara sendiri ini bisa plus minus ya. Plus minusnya bagaimana kemudian di dalam undang-undang BUMN sendiri Danantara itu tidak bisa diaudit oleh BPK kecuali berdasarkan izin DPR. Nah, Prabowo sendiri mengatakan bahwa dia sangat terbuka untuk audit terhadap Danantara, tetapi oleh akuntan publik. Sementara untuk lembaga negara sekelas BPK harus melalui persetujuan DPR. Nah, kita tahu sendiri saya sambil lihat datanya kalau tidak. Ada komite pengawas yang mungkin ini juga bisa tadi dibilang sama Bung Jojo atau Bung, itu terkait soal rangkap jabatan. Komite pengawasan dan akuntabilitas sendiri ada PPATK, ada KPK, ada BPKP, BPK, terus ada Polri sampai Kejaksaan Agung. Ironisnya, bagaimana kemudian pengawasan dan akuntabilitas Danantara ini kemudian ke depan kita berharap bisa bekerja, misalnya terhadap seleksi para direksi dan komisaris ya. Buat apa mereka duduk di sini ketika mereka tidak bisa melihat rekam jejak para orang-orang yang akan duduk sebagai komisaris atau direksi di BUMN? Misalnya mungkin kita bisa lihat banyak direksi atau komisaris yang terlibat korupsi, tetapi ada juga yang kemudian tidak bisa dibuktikan. Nah, itu kan kita bisa lihat potensi-potensinya. Nah, terakhir aja kemarin BPK baru melihat ada potensi kerugian yang kuartal 4 2004 tahun lalu BPK yang
dalam apa paripurna menyebut ada sekitar 46 triliun potensi kerugian negara, di mana 34 atau sampai 36 triliunnya sendiri potensi kehilangannya walaupun belum terjadi kasus korupsi terjadi di BUMN ini. Nah ini saya melihat bagaimana ke depan pemerintahan Prabowo bisa memilih the right man on the right place gitu. Tadi yang dibilang menanggapi Bung Ucok juga bahwa banyak teman-teman juga yang duduk di komisaris, itu pun kelas D. Itu pun mereka tidak bisa berperan banyak, dalam arti kata kita kalau melihat posisi komisaris ya, apalagi di kelas C hanya sebagai pengawas yang mungkin mereka juga tidak paham apa yang mereka awasi gitu. Mereka hanya terima gaji kisaran 20 sampai 40 juta, duduk manis ya kan. Yang Ucok bilang tadi petang-petang petenten. Tapi mereka nggak action gitu. Ketika masuk di dalam sebuah sistem, mereka juga bingung, ini perusahaan apa sih sebenarnya? Jangan-jangan mereka juga tidak bisa baca yang namanya laporan keuangan, misalnya gitu kan. Mereka tidak tahu yang namanya apa itu liabilitas, mereka tidak tahu apa itu namanya soal neraca dan segala macam. Ini cukup ironis gitu. Nah saya berharap ke depan dengan adanya pembentukan Danantara yang semuanya bisa dikatakan sekarang semua BUMN itu sekarang masuk ke Danantara. Kementerian BUMN sendiri seperti sekarang tidak berfungsi lagi gitu. Nah terkait soal rangkap jabatan juga itu juga cukup kita harus cermati karena beberapa wamen banyak juga yang menjadi pengurus di Danantara. Nah kekhawatiran teman Jojo itu mungkin bisa menjadi refleksi buat kita bagaimana seharusnya Prabowo juga bisa bersikap tegas terhadap para pejabat yang rangkap jabatan. Karena memang rangkap jabatan ini cukup menggiurkan ya. Misalnya untuk komisaris atau direksi di rata-rata kalau rangkap jabatan di komisaris. Untuk BUMN kelas A itu kalau per bulan ya. Misalnya contoh kayak di Pertamina yang kelas A atau Telkom dan segala macam itu mereka bisa dapat sekitar 100 sampai 150 gajinya, belum termasuk pensiun. Belum di level direksi yang kisaran gajinya 200 sampai 500 juta. Kalau dihitung pensiun direksi kelas A itu mereka per bulan average rata-rata sekitar 2 sampai 5 miliar. Sebuah angka fantastis yang luar biasa. Nah, ketika mereka tidak bisa bekerja maksimal, taruhannya adalah pasti hancur BUMN itu, atau ketika mereka memang terjerat kasus korupsi, tidak ada kata ampun buat mereka. Nah, ke depan saya berharap pemerintahan Prabowo dengan adanya Danantara ini bisa membuat BUMN lebih sehat, bisa lebih bersaing dengan BUMN lainnya dan bukan menjadi BUMN sapi perahan seperti di era-era sebelumnya. Mungkin dari saya cukup, Bung Mas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan.